morning. Are you good today? How are you today? Yes, I'm good. Good? Good. How about yang lain gimana? Good? Good. Yang sebelah sini? Gimana kabarnya? Sendu ya? Sendu seperti hari ini. Oke. Tahu kita mau belajar apa sekarang? Bahasa apa? English. English. So we learning English. Bahasa MU. Nah, minggu sebelumnya cuma Yaya yang ngajar ya. Di antara yang teman-teman di sini. Kita bahas tentang apa kemarin ya? Yaya ingat? What we discussed from the last meeting. Ayo main. Apa namanya itu? Iya, Ren. Konten. Yeah, we choose fact and opinion. Iya. Ya benar. Fakta dan Fakta dan itu fact. fact itu fakta. Iya. Terus dannya setelah fakta apa? Fact and opinion. Iya, Bu. Yang lain tahu apa fact and opinion bahasa Indonesianya? Adit? Ada fakta apa? Opini. Itu pendapat. Ya. Jadi lesson today itu berkaitan dengan opini. Nah, analytical exposition text ini juga merupakan opini. Opini di dalam sebuah teks. Karena ada teks di sini. Oke. Tapi bedanya dengan opini biasa, analytical exposition text ini setelah opini ada argumen yang mengikuti, ada alasan kenapa orang harus setuju dengan argumen si penulis. Paham? Sejauh ini gambaran teks ini dari judulnya. Adik kemana pikirannya? Haikal paham? Paham sejauh ini? Bukan opini saja yang disampaikan si penulis, tapi ada argumen pendukung, ada alasan dia. Nah, ciri-cirinya di dalam paragraf ada beberapa paragraf ya. Jadi di dalam paragraf itu harus ada tesisnya, harus ada pernyataan dari si penulis yang kita sebut sebagai apa tadi? Iya, ada opini si penulis atau pernyataan dari si penulis. Kita di dalam teks itu diklasifikasikan sebagai apa? Tesis, benar sekali. Namanya itu adalah apa tadi yang ini? Jadi contoh-contoh ini termasuk dalam apa tadi? Kalimat penghubung. Bahasa Inggrisnya apa? Conjunction. Oke, conjunction. Terus ada modal, ciri-ciri dari itu ya. Ini ada tiga ciri utamanya dari analytical exposition text ini. Yang ciri-ciri ketiga adalah modal. Who's remember about modal? I explained this last meeting. Gue udah menjelaskan apa itu modal sebelumnya. Contoh modal. Jaya ingat? Contoh modal. Ada should, must, need to, can. Coba kasih ibu contoh opini. Contoh opini yang butuh alasan. Siapa yang mau beri? Satu aja opini. Coba ucapkan. Haikal, mau kasih contoh? Haikal, kamu namanya?
Give me one example. Example lelakinya. Yang sebelah sini tahu apa example? Itu yang di depan Rizky tahu? Rizky? Iya. Example itu contoh. How about this? Menurut Anda apakah PR itu penting diberi oleh guru? Tahu PR ya? Tahu. Bahasa Inggrisnya namanya homework. Kira-kira penting nggak? Penting. Nah, penting misalnya. Nambah nilai. Okay, that's the reason. Nah, coba kita masukkan ke dalam analytical exposition test. Not homework, it's homework. Siapa tadi Adib ya namanya? Adib bilang tesisnya seperti ini pertama. This homework important. That's the question. Terus si Adit bilang, I think homework is important. Iya Adit? Adit bilang tadi homework apa? Penting. Nah, ini opini si Adit. Di dalam teks exposition diklasifikasikan sebagai apa? Tadi tesis. Terus dia nggak cukup di sini aja. Perlu adanya alasan. Terus Adit menjabarkan alasan-alasan dia. Ya, yang pertama, firstly. Firstly ini bahasa Indonesianya pertama. Oke. Firstly, terus menjabarkan alasannya. Terus ada alasan yang lain kalau ada alasan kedua. Atau mungkin ada punya 10 alasan, dijabarkan sampai 10 alasan. Oke. It needs to improve the skill in other nah, terus ada alasan keduanya. Bahasa Inggris kedua apa? Itu dua. So itu dua. Kedua beda lagi. Kedua beda lagi. Satu. Okay. This is additional knowledge. Pengetahuan tambahan, oke? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 dan seterusnya. Itu normal kita ketahui ya dari kita pertama kali belajar bahasa Inggris. Terus yang ke-1 ada lagi, ke-1, ke-2, ke-3. Kira-kira ada tahu? Pasti kalian pernah lihat. Ini pernah lihat? Kalau pernah lihat ini dalam teks, dalam ada orang bikin story atau lihat teks dimanapun lah di sosial media, pernah lihat ini tulisan ini, itu namanya bukan 1, 2, 3 biasa, tapi ada urutan. Oke? Cara bacanya gimana?
Haikal. Ini siapa namanya? What's your name? Ilham. Coba baca ini Ilham. Udah nggak? First. Iya. First ini yang pertama. Yang pertama. Oke. Terus ada ini cara bacanya second. Second. Kedua. Terus ada ada third and then fourth. Cara baca yang beda itu cuma 1, 2 aja. Terus yang ketiga sampai ke 100 itu kita ikut cara baca normal. Dengan kata second, dengan kata second. Ya, second account, baju second itu maksudnya udah berdatangan ke tahun kedua. Oke, paham ya? First to first. Nah, ciri-ciri di proficiency test itu sering menggunakan ini. Firstly, terus alasan keduanya dia tulis secondly. Okay, now we move to other section. We do practice. Ilham mau bagikan share to your family. Apa tuh, Bu? Latihan. The Bluetooth device is Ini tinggal bersama. Jadi kita practice listening sekarang ya. Dengan menggunakan teks itu. Hey, down. No. Reach down. No. You have to sit Oh, down. you crazy? Are you odd? Coba perhatikan teksnya. Di situ ada blank, ada Sampai. check your. Habis ya? Habis. Banget. Oh, udah. One more. Money today they're online. Ada kepenulisan or fill blanks. Kosong. FM tuner. Line the Bluetooth. The Bluetooth device is ready to pair. Dengar nggak? Apa nih? Dengar? Yes. Low. Jadi dari kita listening session sekarang mendengarkan, terus cocokkan dengan kertas dengan teks yang sudah ibu bagikan. Ajukan teks yang kosong. Kira-kira dari teks dari speaking di sini mana yang tidak ada di sana, terus di write down, dituliskan. Okay, we have 5 times replay, cuma 5 kali, okay? So be careful and be serious. Paham? Berapa kali pengulangan? 5 times pengulangan. Iya. Should we start now? Kita mulai sekarang. Yes. Ada 5 kali, oke? Jadi start yang pertama boleh digunakan untuk mendengarkan saja ini sambil membaca teks. Listening with the plans. Many students rely on online learning today, but the quality is still not always effective. I believe that online learning should be improved to help students learn better. Firstly,
explanations from teachers. Secondly, many online materials are not interactive. Students often just listen without participating, so they feel bored and less motivated. Therefore, improving online learning is important to make education more effective and enjoyable for everyone. Listening with the lens. Oke, udah Many udah itu ya. Udah tergambar di mana letak kata per kata sesuai teksnya. Nah sekarang coba Anda mulai listening with the lens. Many students rely on online learning today, but the quality is still not always Ulang effective. lagi itu. I believe that online learning should be improved to help students learn better. Firstly, some online platforms are difficult to access because of unstable internet connection. This makes students miss important explanations from teachers. Interactive. Students often just listen without participating, so they feel bored and less motivated. Therefore, improving online learning is important to make education more effective and enjoyable for everyone. Listening with the blanks. Many students rely on yang di bawah ada nggak ya? Alhamdulillah sudah. Nah, yang lain yang udah siap boleh. Oh, don't forget to write down your name. Sama pandai isi. Don't forget to write down your name. Namanya jangan lupa ditulis. Coba lihat itu. Resiko sambungan. Nggak nampak beresiko. Oh, ini doang. Hello. Dan tarik. Tidak usah pengertiannya, tapi mungkin mention aja, sebutkan saja ciri-cirinya apa, terus strukturnya bagaimana. Ada di papan tulis. Yang mana dia struktur, yang mana dia ciri-ciri. Sebelum kita basic. Rayat gimana? Yang mana ciri-ciri analytical? Jadi ciri-cirinya ini ada present tense, ada conjunction, ada modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.